Dan pemirsa, pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahan PNS ke Ibu Kota Negara Nusantara. Kami ajak Anda untuk kita simak perbincangan langsung melalui sambungan Zoom dengan pengamat kebijakan publik, ada Agus Pambagio. Mas Agus, selamat siang Mas. Siang, apa kabar? Kabar baik Mas, sehat. Mas Agus, ini kita lihat ada wacana akan dilakukan pemindahan PNS ke IKN bulan September ini. Kalau menurut Anda sebagai seorang pengamat kebijakan publik, apakah bulan September ini adalah waktu yang tepat atau ini masih terlalu dini sebenarnya? Gini, saya bukan tidak setuju ibu kota pindah ke IKN, tetapi persiapannya harus matang. Nggak ada orang memindahkan ibu kota dalam hitungan 2 tahun, tidak ada. Biasanya belasan puluhan. Saya contoh, New Cairo di Mesir itu sudah tahun 2017 selesai, sekarang masih seperti kota hantu. Itu jaraknya hanya 40 kilo. Nah oke lah, kita dipaksa, kan sekian puluh atau ratus ribu orang akan di sana. Pertanyaan saya, sudah jadikah kota itu di sana menjadi sebuah kota? Karena orang kan harus makan, orang harus ke pasar, orang harus berkegiatan, ada hiburan atau enggak, itu kan masih hutan. Terakhir saya ke sana memang tahun lalu, akhir tahun lalu, itu ya belum kelihatan. Saya tidak meragukan soal teknis pembangunannya. Saya meragukan justru hubungan antar manusianya, antara pendatang dengan masyarakat lokal yang sudah berpuluh tahun atau abad tinggal di situ, budayanya berbeda. Itu yang saya lebih concern. 1. 2, soal pemindahan ISN, ASN. Itu kan harus ada dana, seperti kalau orang dikirim ke Papua itu ada tambahan insentif. Nah itu ada juga belum? Sudah dibahas belum? Dia bawa keluarga atau tidak? Kalau tidak, lalu bagaimana? Pemenuhan hal-hal lain seperti termasuk pemenuhan soal kebutuhan biologis. Itu penting, kalau tidak diperhatikan itu akan menjadi persoalan sosial besar di sana. Ya kan, kalau dia boleh bawa keluarga, bawa anak, adakah sekolahnya? Adakah fasilitas kesehatan? Adakah fasilitas pasar? Yang menurut saya belum siap. Nah ini yang saya khawatir sebetulnya, memang Pak Basuki pindah ke sana, ada KLHK juga akan pindah ke sana, tetapi kan masih mondar-mandir. Nah ini yang menjadi hal yang harus diperhitungkan betul oleh pemerintah dalam situasi keuangan dunia, finansial dunia yang tidak bagus-bagus amat. Itu sih pendapat saya. Mas Agus, kalau Anda lihat dan analisanya dengan kondisi yang ada sekarang ini, butuh berapa lama lagi waktunya untuk mencapai situasi ideal untuk masyarakat yang bisa bersosialisasi di sana, seperti yang Anda sampaikan tadi? Begini, kalau secara teknis saya tidak berkomentar karena saya percaya pada ahli-ahli kita untuk membangun gedung, jalan tol, dan bandara dan sebagainya. Tetapi saya lebih kepada hubungan antar manusia. Makanya saya selalu bertanya, adakah studi antropologi yang bisa kami baca, yang publik bisa baca, supaya bisa memberikan masukan untuk mitigasinya. Anda tahu perbedaan budaya antara Kalimantan, Jawa, dan sebagainya itu sangat tajam. Ya kan di sana hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk nalar itu terjadi. Nah, semacam ini penting gitu ya. Sehingga nanti mitigasinya baik. Itu kan juga ada tempat satwa yang lalu dibuat jalan tol. Dia itu akan tempat makannya akan terganggu. Nanti dia bisa masuk ke perkampungan cari makan binatang-binatang itu. Kan ada beruang madu di situ, ada buaya, ada jenis kera dan sebagainya. Sudahkah itu dipikirkan? Kan tidak bisa kera masuk ditembakin. Ya, tidak bisa itu diusir, nggak bisa. Itu nanti akan problem. Itu baru belum air di sana juga masih menjadi masalah, katanya sudah beres, tapi saya kok ragu karena situ daerah kering gitu ya, dan di bawahnya batu bara dan sebagainya. Tentu perlu pematangan, jangan tergesa-gesa. Saya tidak bisa bilang oh ini yang ideal sekian, nggak bisa. Kita lihat pelan-pelan, ini memindahkan manusia, ribuan manusia. Kita mau beli rumah aja, beli tanah, kita lihat airnya ada tidak, lingkungannya bagaimana, banjir atau tidak, kan begitu. Nah ini yang saya ragukan. Silahkan saja pemerintah, tapi saya ingatkan saja, hati-hati. Atau mungkin jangan-jangan dengan pemindahan PNS di tahap awal ini menjadi bagian dari supaya bisa dilihat dulu yang pertama, begitu Pak Agus, menurut Anda? Bisa Ya, seperti itu tidak? Bisa jadi secara PR iya, tapi kalau nanti ada itu kan jalannya masih belum bagus, orang terpleset, orang tertabrak. Itu kan jalan desa yang dari Semboja masuk ke sana itu kan jalan desa dijadikan jalan utama, keluar masuk truk dan sebagainya. Itu gradien jalan juga saya yakin Pak Basuki tahu lah. Itu sudah banyak kecelakaan di situ. Nah jadi hal-hal ini yang harus diantisipasi, bukan sekedar mengirim orang nih loh, IKN sudah jadi. Kamu jangan bicara lagi ngomong A, B, C, D, E. Jadi, tapi apakah betul?
itu di sana bekerja. Jangan-jangan nanti ASN di sana bukan bekerja dengan tupoksinya, tapi bekerja membereskan hal-hal lain yang belum siap. Kita tidak bisa Oke. berharap pada investor, apalagi investor asing. Investor itu datang, dia harus tahu berapa orang yang akan di situ kalau dia bangun hotel, berapa banyak swalayan akan dibangun, berapa orang akan datang, kan begitu. Jadi untuk membangun sebuah kota itu harus 100% APBN. Tidak mungkin lah swasta mau cawe-cawe. Hmm. Terus menurut Anda, Mas Agus, kalau seandainya nanti sudah ada yang dipindahkan ke IKN, bekerja dari IKN, tapi sementara pusat pemerintahan kan masih ada di Jakarta untuk beberapa waktu lamanya. Bagaimana menurut Anda efektivitasnya, koordinasinya? Ya gini, cost-nya kan sangat mahal. Orang sekarang ke sana, misalnya saya belum tahu karena belum ada keputusan menteri atau PP atau apa. Sebetulnya IKN yang pindah ke sana itu dengan keluarga atau tidak kalau dia sudah berkeluarga. Kalau tidak dengan keluarga, bagaimana? Dia kembali ke Jawa atau ke daerah asalnya berapa kali sebulan, setahun? Siapa yang bayar? Ya kan? Itu kan harus dihitung. Lalu kalau ada keluarga di sini kan ada 2 rumah tangga, yang itu harus dihitung. Sana anak saya nanti makan apa, saya di sini makan apa. Kan harus tunjangan itu jelas. Sampai hari ini saya belum tahu apakah peraturan tunjangan itu sudah ada rasanya belum. Ya, jadi kalau sekali lagi saya ambil contoh yang di New Cairo itu sudah 2017 jadi, ya sepi, nggak ada orang di situ. Nah kita kalau ke sana pasti nanti menginapnya di mana? Di Balikpapan. Sekarang ini kalau ke Balikpapan cari hotel, cari flight susah. Nah besok itu belum jadi, belum semuanya jadi. Kalau airnya tidak bermasalah kan pasti orang datang dari Jakarta pindah menginap di Balikpapan sekitar 2 jam sampai ke sana. Nah hal-hal itu tolong dihitung karena akan sangat costly buat pemerintah. Apakah sudah dihitung dari APBN tahun ini gitu ya, untuk biaya bolak-balik, biaya di sana, kemudian hal-hal lain. Kalau dia jalan tolnya kan juga jadi, belum jadi. Kan jalan tol itu tempat satwa, jadi harus dibuat terowongan tempat berpindahnya hewan. Nanti kalau tidak, hewan itu akan nyebrang jalan tol, sangat berbahaya. Nah, hal itu yang detail yang harus dibereskan dulu sebelum komited memindahkan. Tapi kalau mau ngotot, biasa Pak Presiden kan selalu begitu. Silakan aja, nanti kita lihat hasilnya. Jadi kalau menurut catatan Agus Pambagio ada beberapa hal yang lebih detail yang mungkin harus diselesaikan. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Terima kasih Pak Agus. Tapi pemirsa, nanti usai jeda Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan hadir juga untuk Anda berdialog dengan Jason Sambo membahas hal yang sama. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai pemindahan PNS ke Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, kami akan ajak Anda untuk berbincang terkait dengan hal ini langsung melalui sambungan Zoom bersama dengan Menteri Pan RB, Abdullah Azwar Anas. Selamat siang, Pak Menteri. Selamat siang, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Dari paparan Anda kemarin Pak Menteri pada saat konferensi pers, dikatakan nanti akan pemindahan ASN ini secara bertahap, dan yang pertama itu bulan September, sekitar ada 11.900 lebih. Jadi ini akan sudah hampir pasti bulan September ya Pak Menteri ya? Ya, jadi beberapa kali telah melakukan rapat koordinasi, kami ditugasi oleh Bapak Presiden untuk mengkoordinasi terkait persiapan ASN yang akan pindah. Kami telah rapat dengan seluruh kementerian lembaga, para sekjen di seluruh kementerian lembaga, bahkan BKN telah melakukan asesmen juga terhadap beberapa ASN yang akan pindah ke IKN. Semula akan dipilih kementerian mana dulu, ya. Tapi kemudian disepakati kita telah melakukan exercise terkait dengan syarat-syarat minimal fungsi-fungsi pemerintahan bisa berjalan dan seterusnya. Maka muncullah prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi ini akan disesuaikan dengan kemampuan daya tampung rumah ASN dalam bentuk apartemen yang ada di IKN. Alhamdulillah waktu yang lalu Bapak Presiden telah melakukan top up dari apartemen. Ini memang sangat cepat proses pembangunannya. Ini kerja keras dari Pak Menteri PU dengan tim dan OIKN. Dan kita telah membuat simulasi, ada alternatif pertama itu 38 kementerian lembaga. Kemudian jumlah JPT Madianya 179 dan jumlah ASN-nya 11.916. Tetapi jika di bulan Juli dan September ini apartemennya sesuai dengan daya tampung yang ada, kita juga siapkan prioritas kedua, yaitu jumlahnya 29 kementerian lembaga, tidak 38, menteri atau PPK internalnya ada 12, dan jumlah JPT Madianya 91, dan jumlah ASN-nya kurang lebih
6.774. Dan prioritas ketiga itu ada 59 KL, kemudian ada 378 JPT Madya, dan ada 14.237 KL. Pak Menteri, ini kan targetnya sekitar ada 40 tower yang dijadikan hunian untuk ASN ke sana. Katakan itu sudah siap. Tapi kan kemudian aktivitas penunjang lain juga diperlukan. Katakan misalnya mereka yang bawa keluarga, bawa anak, mereka juga butuh sekolah di sana, atau pasar, tempat-tempat kebutuhan masyarakat. Apakah hal-hal penunjang itu juga sudah disiapkan atau sudah benar-benar nanti ketika mereka pindah itu sudah ada semua, Pak Menteri? Ya, oleh karena itu kita membuat beberapa skenario alternatif, Mas. Ya, skenario alternatif kalau apartemen selesai seluruhnya, satu ASN, satu apartemen. Ya. Kemudian alternatif kedua yang sharing itu adalah mereka yang belum berkeluarga, yaitu terutama yang eselon 1 nanti satu apartemen, satu orang. Nah, terkait daya dukung ini telah terus diupayakan, ya, telah diupayakan oleh pemerintah. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ini bukan hanya soal pindah kantor. Bapak Presiden mengingatkan terus ini bahwa ini merubah budaya kerja. Jadi kami lebih mendorong tata kelolanya. Oleh karena itu sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE sekarang menjadi concern kami, dan kami telah mendorong satu portal layanan nasional yang sekarang terus diupayakan. Kami untuk percepatan ini didampingi oleh Tony Blair Institute. Kami sangat terbantu dan tim dari Korea Selatan di kantor kami bersama Kominfo, Kemendagri, Bappenas, BSSN, dan berbagai pihak. Kami menyiapkan satu portal nasional. Kita sedang beresin digital ID bersama Kemendagri dan identitas digital untuk kita jadikan SSO. Walaupun perdebatannya kemarin sangat panjang, perlu ratusan kali rapat, tapi akhirnya ketemu di ujung. Dan kemarin kami mendampingi Bapak Presiden bertemu Pak Tony Blair, dan Pak Tony Blair sangat apresiatif. Ini dianggap sangat atraktif perkembangan ini. Kemudian siang ini saya nanti jam 5 sore akan ketemu Pak Tony Blair kembali terkait dengan membicarakan perkembangan ini. Jadi sekali lagi, yang terkait infrastruktur dan lain tentu tugasnya nanti bukan saya yang mengomentari ini. Kami menyiapkan terkait dengan tata kelola dan persiapan ASN untuk pindah ke IKN. Karena Pak Presiden telah belajar banyak bagaimana di negara-negara yang sangat lambat dan gagal memindahkan ibu kota. Maka kami membuka lowongan pada tahun ini atas saran Bapak Presiden, ada 600.000 fresh graduate, 200.000 diperuntukkan untuk talenta-talenta digital di IKN. Ya, Pak Menteri, ini kita masuk ke dalam SDM-nya dan juga kemudian masuk ke dalam budaya kerja, karena tadi Pak Menteri katakan tidak hanya memindahkan tempat saja, tapi juga budaya kerjanya. Nah, sebelum sampai ke situ, ASN-ASN yang dipindahkan ini nampaknya tidak semuanya dengan sepenuh hati rela untuk dipindah ke IKN, Pak. Bagaimana dengan mereka-mereka yang juga masih setengah-setengah hati atau bahkan sudah mantap, oh saya tidak mau pindah ke IKN, Pak Menteri? Ya, sampai hari ini justru ada banyak ASN yang tidak masuk dalam skenario perpindahan, mereka minta dipindah. Ada dokter, ada pejabat administrasi, dan seterusnya. Dan orang tidak membayangkan bagaimana di sananya tempat yang sangat bersih, hijau, semuanya dengan mobil listrik. Dan teman-teman sekarang ada banyak ASN hebat yang bekerja di kantor harus butuh berjam-jam menuju kantor karena ada yang tinggal di Bekasi, Bogor, kemudian di Tangerang, dan seterusnya. Di tempat ini nanti akan sangat terintegrasi. Dan kami sedang menyiapkan skenario insentif, karena Pak Presiden meminta untuk ada insentif pionir. Jadi bagi mereka yang akan pindah pertama kali, nanti akan ada insentif. Berapa jumlahnya, kami sedang menunggu ratas insya Allah minggu depan untuk memutuskan insentif pionir ini. Tetapi terkait dengan packing, untuk tunjangan pemberangkatan mereka semua sedang dihitung. Baik, artinya semuanya ditanggung begitu Pak, termasuk ada insentif pionir tadi ya yang belum bisa dijelaskan secara detail begitu. Pak, tapi begini, ketika memindahkan ASN di bulan September nanti, kemudian nanti ada tahap kedua dan juga tahap ketiga yang dimulai bulan September, apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Bagaimana pula dengan ketika sistem pemerintahannya masih berjalan di pusat sementara ada anggota-anggota ASN-nya sudah dipindahkan ke IKN? Akan seperti apa nih Pak nanti jalannya mekanisme pelayanan publik ketika sudah dipindah ke sana? Ya, ini jangan lupa perkantoran ini tidak seperti yang kita bayangkan seperti sekarang, di mana satu meja satu ASN. Ini konsepnya share-sharing. Nanti seperti kemarin kita sudah uji coba, kita lihat misalnya di Kementerian Kesehatan dan juga di kementerian lain, di setiap meja ada barcode, jadi nggak bisa bergantian dengan teman-teman, sehingga sangat efisien. Nah, yang kedua dengan sistem pemerintah digital nanti ini kita sudah akan siapkan
terkait dengan permen work from anywhere dan work from distance. Jadi tidak harus di satu tempat, tapi juga bisa di berbagai tempat di tempat itu. Tapi yang pasti kita tetap akan menjaga di tata kelola pemerintahan bisnis di Jakarta tetap akan berjalan bertahap, tapi tata kelola pemerintahan yang fungsi-fungsi pemerintahan ini secara bertahap akan bisa berjalan di IKN. Sesungguhnya ini kan tadinya Juli Mas yang akan pindah, tetapi kan Agustus akan ada upacara. Sementara belum semua hotel, belum hotel yang diharapkan jadi, oleh karena itu maka atas saran dari istana, maka perpindahannya nanti setelah upacara tanggal 17 Agustus. Sehingga para peserta 17 Agustus nanti akan bisa menggunakan apartemen-apartemen yang telah disiapkan untuk ASN yang tentu yang telah siap dikerjakan. Pak Menteri, tapi kita tahu di IKN itu kan juga bisa dikatakan dekat dengan kota Balikpapan yang bisa dikatakan sebagai transitnya sebelum nanti ke IKN. Nah, kalau nanti misalnya ada ASN-ASN yang juga memilih misalnya untuk tinggal di Balikpapan karena dianggap lebih kotanya sudah settle begitu, sudah jadi, kebutuhan masyarakat sudah lebih terakomodir di sana, itu apakah bisa seperti itu pilihannya atau seperti apa Pak Menteri? Ya, kita kan sudah siapkan skenario tunjangan, Pak. Jadi terintegrasi dengan tunjangan yang ada di tempat itu. Saya tidak ingin mengomentari terkait dengan infrastruktur dan fasilitas, tetapi sekali lagi kami lebih bagaimana persiapan ASN sebagai bagian penting dari penggerak pelayanan publik ini. Nah, kami sekarang sedang menyiapkan, tadi kami juga jemput bola ke beberapa kementerian yang formasi terkait dengan IKN belum terisi. Karena formasi fresh graduate ada kurang lebih disiapkan 200.000 ini, kita siapkan kepada seluruh kementerian lembaga untuk segera mengisi jabatan-jabatan apa saja yang akan dipersiapkan bagi talenta-talenta terpilih ini untuk pindah ke IKN. Sehingga dengan demikian, dengan persiapan formasi ini yang perkiraan saya akan diserbu oleh jutaan orang, karena tahun kemarin saja kita siapkan formasi 525.000, yang submit 2,4 juta, yang daftar 2,9 juta. Dan kami banyak mendapatkan keinginan masuk dan juga masukan dari fresh graduate bahwa mereka siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, tentu dengan sistem seleksi yang sangat ketat, terbuka, dan tidak ada lagi istilah orang dalam, karena seleksinya dengan sistem CAT, dengan face recognition sejak pendaftaran maupun pengerjaan soal, sehingga ini semua mempunyai ruang kesempatan yang sama baik yang di daerah maupun di Jakarta untuk mengabdi kepada pemerintah, salah satunya lewat IKN Nusantara. Dan kita sedang menyiapkan afirmasi bagi putra-putri Kalimantan, sehingga meskipun persaingan secara nasional, tapi akan ada afirmasi yang nanti akan ada arahan secara khusus dari Bapak Presiden terkait afirmasi putra-putri Kalimantan di formasi yang fresh graduate. Oke, ada beberapa skema. Ini terakhir pertanyaan saya Pak Menteri, ada ASN yang dipindahkan dari pusat ke IKN, ada juga CASN nantinya yang dipersiapkan di 2024 sampai dengan mempersiapkan putra-putri Kalimantan untuk mengisi posisi-posisi tertentu di jabatan ASN nanti ketika mereka menjadi ASN. Pertanyaannya, akan sesignifikan apa jabatan-jabatan atau skema-skema tadi untuk bisa layanan publiknya tetap jalan di masa transisi perpindahan ASN ini, Pak Menteri? Baik, ya, jadi ini skenario perpindahan yang kita siapkan simulasikan dengan para sekjen tetap jalan. Tapi untuk jangka panjang, fresh graduate ini direkrut, termasuk yang tadi untuk putra-putri. Jadi mereka harus mengikuti tes secara kompetensi secara terbuka. Nah, jangka pendeknya yang dari Jakarta akan pindah ke sana, jangka panjangnya dari sekarang telah dipersiapkan oleh pemerintah dengan merekrut fresh graduate yang mereka tidak langsung ditempatkan di Kalimantan. Mereka sebagian masih di kantor-kantor pemerintah pusat, bisa jadi bulan berikutnya atau tahun berikutnya baru akan dipersiapkan pindah ke IKN. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Yang sama, sekarang kita sedang mengintegrasikan hampir layanan-layanan yang selama ini panjang. Kita sudah pangkas berbagai proses-proses bisnis, misalnya sering saya contohkan layanan kepegawaian, dulu ada 14 tahap, sekarang sudah kita pangkas jadi 4 tahap. Kemudian sistem pensiun, kemudian sistem kenaikan pangkat. Dulu setahun hanya sekali, sekarang kenaikan pangkat misalnya sudah ada 6 kali, dan sistem yang ada di ASN itu akan kita integrasikan sekarang dibantu oleh government teknologi, sehingga perpindahan nanti di IKN, berbagai aplikasi telah kita integrasikan. Sekarang ada 27.000 aplikasi, pemerintah sedang bekerja siang malam untuk mengintegrasikan setidaknya di 9 kementerian lembaga, ini untuk segera dituntaskan sesuai dengan arahan Bapak Presiden.
Baik, ini yang kita harapkan proses pemindahan ini nantinya tidak mengganggu layanan publik, lembaga dan kementerian juga benar-benar tetap bisa memberikan pelayanan maksimalnya di tengah transisi perpindahan ke IKN di bulan September nanti yang akan dimulai bulan September. Terima kasih Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas telah bergabung dan memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline siang hari ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.